Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru seluruh Indonesia. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah seorang teman sejawat saya, yaitu Ibu Nurmala SPDI, yang akan memberikan keputusan atas kasus yang nantinya saya akan ajukan. Terlebih dahulu saya akan membacakan kasusnya, yaitu Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan, kelas 5, sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu, Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Saya akan langsung menanyakan tanggapan dari kasus tersebut. Apa yang kira-kira Ibu Nurmala harus lakukan sesuai dengan kasus tersebut? Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini tanggapan saya sebagai seorang ibu guru, yang mungkin juga lebih dekatnya kita sebagai ibu kalau tidak sebagai pengajar. Melihat kasus yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, saya merasa miris karena hukuman yang diberikan ini terlalu keras, apalagi pada anak usia SD kelas 5. Ini akan berdampak sekali pada psikologinya, yang nantinya akan membekas seterusnya, terlebih kepada ibu guru yang sudah memberikan hukuman. Ibu guru ini terlalu keras memberikan hukuman pada anaknya. Kita sebagai pendidik ini seharusnya memberikan hukuman yang mendidik sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru, ya. Jadi bagaimana hukuman itu seringan-ringannya, yang nanti kepada anak itu juga akan memberikan perubahan. Jangan sampai memberikan kesan yang mendalam, yang sangat menyakitkan perasaan anak didik itu sendiri dengan hukuman yang kita berikan. Pada kasus ini, yang saya akan lakukan, pada saat saya melihat anak itu menangis, spontanitas saya tidak perlu berinstruksi kepada rekan guru yang lain. Saya langsung saja mendekati anak itu dan menanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan anak itu dihukum di tempat yang sangat panas di bawah terik matahari sambil berlutut. Nah, setelah saya mendengar penjelasan dari anak itu, anak ini tidak mengerjakan tugas. Karena Ibu Tati ini mungkin jengkel atau mungkin karena ada masalah yang lain. Tapi saya baca dari kasusnya ini, Bu Tati ini memang orangnya sangat disiplin. Tapi kalau pada anak yang ada mungkin anak yang dihukum ini dia ada masalah sehingga tidak mengerjakan tugas. Kita boleh tanyakan dulu kepada anak didik ini, apakah penyebab dia tidak melaksanakan mengerjakan tugasnya. Siapa tahu dia mungkin ketiduran atau mungkin mati lampu atau ada penyebab-penyebab lainnya. Jadi untuk memberikan hukuman itu, berikan aja yang seringan-ringannya, mungkin membersihkan kelas lah, membersihkan kamar mandi, mungkin menghafal perkalian dari 5 sampai 10. Itu mungkin kita lakukan biar anak itu jera, memberikan efek jera, bukan memberikan kekerasan pada anak. Mungkin itu saja. Dan saya juga akan
meminta kepada Bu Tati nanti Ya. karena kita satu Satu rekan ya. kerja, jadinya untuk memberikan hukuman kepada anak itu ya berikanlah yang hukuman yang mendidik, jangan sampai memberikan kekerasan pada anak yang menimbulkan psikologi nanti yang membekas sampai ke depannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa sampaikan Pak Guru. Ya, Mungkin baik. ada pertanyaan Ya. lain nanti. Jadi bisa saya jawab. jadi Bu Guru tadi akan mendekati anak dulu ya, menanyakan kenapa dia dihukum. Selanjutnya setelah itu apa yang tadi Ibu Nurmala akan lakukan setelah mendapat Mendekati informasi dari anak itu bahwa dia dihukum seperti ini sebagainya penyebab dia dihukum. Jadi begini, setelah saya sebagai guru juga di sini akan langsung bertanya kepada Ibu Tati tadi ya, Ibu Tati itu kenapa kok sampai bisa memberikan hukuman seperti itu kepada anak muridnya? Apakah anak ini terlalu sering tidak mengerjakan tugas? Atau mungkin anak ini ada penyebab-penyebab lain sehingga Ibu Tati ini memberikan hukuman seperti itu. Dan untuk Ibu Tati juga yang minta bisa juga nanti bertanya kepada teman untuk sharing gitu kan. Mungkin anak ini punya masalah apa gitu biar kita bisa selesaikan sama-sama. Jangan kita mengambil tindakan yang istilahnya itu memberikan sesuatu yang di luar yang tidak menyenangkan lah untuk kita di sekolah ini. Dan orang tua murid juga akan bisa akan bisa membuat dia kecewa dengan apa yang sudah kita lakukan pada anaknya. Seharusnya kita kan sebagai guru ini mendidik mereka biar bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi hukuman itu tidak semestinya memberikan efek yang lebih baik. Fisik, mungkin justru akan menyakiti fisik dari anak tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Guru. Iya. Terus bagaimana ya langkah Ibu dan mengambil keputusan bahwa saya secara spontan akan menanyakan anak itu, lalu saya juga akan berkomunikasi dengan Ibu Tati tadi ya. Nah, terus kira-kira saran-saran apa yang Ibu akan sampaikan ke Ibu Tati? Saran-saran bagaimana yang tidak akan sampaikan ke Bu Tati agar tadi kan melihat menghukumnya kok seperti itu dan sebagainya begitu. Silakan. Mungkin sederhana saja Pak Guru ya. Karena ini kasusnya juga memberikan efek kekerasan pada anak. Jadi untuk Ibu Tati ini kita minta untuk tidak mengulangi lagi memberikan hukuman seperti ini. Bisa memberikan hukuman yang lebih ringan lah, yang bisa mendidik anak-anak sehingga dia bisa lebih senang kepada kita. Jangan sampai kita dijadikan sebagai guru killer istilahnya kan yang terkenal itu ya. Jangan berikan rasa takut pada anak setiap kali kita masuk kelas. Anak itu akan merasa takut akan tertekan dengan apa yang misal kalau diberikan tugas, anak itu akan merasa ketakutan setiap kali tidak melakukan tugas. Jadi untuk Ibu Tati juga jadilah guru yang menyenangkan untuk anak didik ke depannya. Berikan kesan yang bagus, jangan sampai memberikan hukuman yang bisa mengganggu psikologi anak. Itu saja, terima kasih. Kira-kira kalau sudah Ibu tadi dengan Ibu Tati sudah menyampaikan ya, kira-kira ada nggak rasa, artinya ada nggak rasa kita menggurui kepada tadi Ibu Tati, kira-kira menurut Ibu bagaimana itu? Saya rasa tidak ada istilah menggurui Pak Guru ya, karena kita sama-sama manusia, ada kelebihan ada kekurangannya. Kita juga sama-sama perempuan, jadi kepada anak itu kita merasa anak itu kan anak kita sendiri lah kalau di sekolah. Betul. Jadi apa yang mungkin Bu Tati lakukan itu mungkin ada penyebabnya di luar, penyebab dari luar gitu. Jadi itu yang bikin dia menghukum sampai seberat itu. Saya rasa saya tidak punya rasa untuk menggurui karena kita sama-sama sebagai guru juga di sini, kita juga mungkin pernah melakukan suatu kesalahan juga seperti Bu Tati. Mari sama-sama kita merubah diri lah untuk memberikan hukuman kepada anak itu jangan terlalu berat seperti itu. Terima kasih. Berarti tadi Ibu sudah melihat anak dihukum itu ada respon tuh spontan ya? Itu timbul dari mana? Apakah timbul dari rasa ini kan kurang tepat karena nilai secara moral dan etika bagaimana? Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Melihat seorang anak tidak sesuai gitu ya? Tidak pantas, tidak layak ya
dihukum Ya, seperti ya, itu, betul. apalagi diterik matahari sambil berlutut dengan cuman kesalahan tidak melaksanakan mengerjakan tugas sekolah itu saja. Jadi itu ya panggilan jiwa lah sebagai seorang ibu dan ibu guru ya, karena kita ini perempuan ya Pak Guru, jadi rasa kasihan, rasa sayang sama anak itu seperti gimana gitu ya, sedih saja melihat hukuman yang diberikan itu. Berarti ada nilai moral, ya, nilai moral ya. Tidak sesuai ini. Ya, bertentangan dengan hati nurani lah kita melakukan hukuman seperti itu. Nah, kalau secara keseluruhan Ibu Guru ya, Bu Nurmala, Ibu melihat kasus ini, berarti kira-kira apa yang tidak sesuai berarti kalau menurut Bu Mala dengan yang terjadi ini, apa yang tidak sesuai? Apakah ini Ibu Tati ini memang dia disiplin, tapi kalau kita melihat di hukumnya kan tidak sesuai. Berarti apa yang kira-kira tidak sesuai gitu? Yang tidak sesuainya yang dilakukan sama Ibu Guru Tati ini adalah tindakan pemberian hukumannya yang tidak sesuai dengan kesalahan anak. Siapa sih Ibu Guru dan Pak Guru yang tidak mau anak didiknya itu pinter, disiplin, kerja keras di situ. Tapi kan masing-masing anak itu beda-beda. Dia punya kemampuan itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita paksakan sekaligus anak itu harus bisa. Jadi ya perlahan-lahan nanti sambil kita bimbing, anak itu akan berubah ke depannya. Seperti itu Pak Guru. Baik Bu Guru Nurmala SPD, terima kasih atas tanggapan dari kasus ini. Semoga nanti ini menjadi masukan-masukan yang berharga bagi kita semua melihat kasus yang serupa mungkin terjadi di tempat lain. Oke. Nah, terima kasih Bu Nurmala atas waktunya. Semoga kita besok bisa berjumpa dengan kasus-kasus yang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sudah kita lakukan wawancara terhadap kasus Ibu Tati. Semoga ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.